Nah, ini survei ya sangat membantu untuk teman-teman ketika akan melaksanakan simulasi menggunakan etap. Nah, kira-kira apa aja sih pada waktu survei itu yang perlu Bapak Ibu teman-teman butuhkan, terutama data-data yang nantinya akan dimasukkan ke dalam software etap sendiri. Yang pertama adalah data sistem pembangkitan ya. Ini sangat penting. Ya, semuanya ini bisa dilihat dari single line diagramnya. Tapi biasanya dari single line diagram itu ini ya masih dalam bentuk umum gitu. Jadi tidak semua data-data yang ada dituliskan pada diagram single line diagram. Nah, ini mungkin sekilas ya dari dasar power system. Mungkin dari sini juga sudah familiar dengan sistem 3 fasa. Yang pertama ada beberapa faktor daya yang menyebabkan itu lagging, leading gitu. Nah, biasanya ketika terjadi leading maka akan ada ya arus yang mendahului tegangan. Begitu sebaliknya untuk lagging arus tertinggal atau tegangan yang mendahului dengan arus gitu. Atau biasanya disebut dengan konsep segitiga fasor. Nah, ini merupakan bentuk aliran daya, perbedaan antara leading dan lagging ya. Nah, di sini kelihatan perbedaannya bahwasannya untuk yang leading ini presentasinya negatif, sedangkan lagging sendiri positif bentuknya gitu. Karena bisa dilihat untuk leading sendiri itu persamaannya P min JQ, sedangkan untuk laggingnya P plus JQ. Nah, ini kenapa dalam artian bahwasanya dalam kondisi lagging ini bahwa suatu sistem itu mensuplai juga daya reaktifnya gitu. Nah, ini apabila teman-teman dalam menjadikan per unit. Jadi per unit itu merupakan rumus dari aktual dibagi dengan base-nya. Base-nya ini merupakan base sistemnya sendiri. Gitu. Nah, ini beberapa rumus ya yang mungkin nantinya akan membantu. Jadi misalkan dari trafo itu ada nilai KV-nya itu didapatkan dari lilitan N1 per N2 dikali nilai tegangannya sendiri, atau persamaan impedansi trafo itu didapatkan dari Z per unit dikalikan reaktansi per resistansinya dibagi akar 1 reaktansi per resistansi kuadrat. Atau mungkin nantinya yang bakal dibutuhkan dari trafo sendiri itu biasanya R persen Z, RPH seperti itu. Nah, nantinya akan lebih mudah dipahami apabila kita mencoba menginputkan sendiri pada komponennya. Nah, ini merupakan hasil dari asal muasal yang tadi ya. Jadi nilai impedansi Z itu didapatkan dari rumus berikut gitu. Nah, ini contoh hasil simulasi yang dilakukan oleh etap. Jadi nanti hasilnya akan impedansinya, kemudian frekuensi positif, dan juga resistansi dan reaktansi. Nah, ini pada trafo tersebut itu. Nah, ini sama dengan yang di atas tadi. Di sini terhitungnya 11,15 gitu. Nah, sebetulnya lebih mencocokkan antara hasil dan juga perhitungan. Ini tombol untuk mengklik load flow ya. Mungkin
Anda juga tahu semua gitu pada etapnya. Nah, masalah-masalah pada load flow itu sebenarnya apa sih? Yang pertama adalah beban atau konsumsi daya, konfigurasi, produksi tenaga di setiap generator. Nah, persyaratan perhitungan dasar ya ini aliran daya di setiap cabang, kemudian besar tegangan dan sudut fase di setiap bus. Nah, dari konsep ini yang di slide-slide berikutnya nanti akan menjelaskan bagaimana sebenarnya konsep perhitungan dari load flow sendiri. Nah, ini ada beberapa metode dalam kalkulasi load flow ya. Ini sangat penting dan mendasar, terutama bagi yang dari teknik elektro nanti ada simulasi dengan load flow ini. Ada beberapa metode. Yang pertama adalah Newton-Raphson, Faraday-Couple, dan Gauss-Seidel. Nah, biasanya saya sendiri akan familiar dengan Gauss-Seidel ataupun Newton-Raphson. Nah, maka di sini ada beberapa ya ringkasan. Jadi pada metode Gauss-Seidel sendiri itu persyaratan rendah di nilai awal, tetapi lambat dalam kecepatannya. Dalam artian banyak membutuhkan iterasi untuk bisa mencapai konvergen atau errornya kecil. Sedangkan Newton-Raphson sendiri cepat sehingga misalkan 3 atau 5 kali iterasi dia sudah konvergensi untuk mendapatkan nilai mismatch yang kecil itu. Maka di sini ada konsep bentuk metriknya sendiri gitu. Nah, mungkin bagi Bapak Ibu teman-teman bisa juga akses lebih mendalam dari YouTube yang merupakan jadi sumber acuannya. Nah, sebetulnya masalah load flow itu yang pertama kan pasti ada generator sama beban gitu, lebih simpelnya. Generator, beban, dan terhubung melalui bus. Nah, jadi pada generator itu pasti dia akan diketahui tegangan dan daya. Sedangkan beban itu daya aktif dan daya reaktifnya. Sedangkan sebagai skala referensi, dia akan ada tegangan dan juga sudutnya. Atau biasa disebut ini ya, PV referensi gitu. Nah, jadi seperti ini ya metode injeksinya. Jadi hampir mirip dengan menggunakan metode KCL ya atau Kirchhoff Current Law ya, yang mungkin juga sudah diajari pada analisis rangkaian listrik juga. Jadi secara simpel, jadi akan mencari nilai matriknya. Nah ini merupakan metode ini yang tadi ada Seidel ya. Nah, metode Gauss-Seidel sendiri misalkan dia akan ada ini ya percobaan pertama untuk iterasi pertama, kemudian iterasi kedua dengan matriks admitansinya dikalikan dengan tegangannya ya. Maka akan ketemu arus injeksi di masing-masing pada busnya gitu. Nah, di sini akan ada perbedaan ya ketika metode Newton-Raphson seperti yang dijelaskan tadi, dia akan menggunakan turunan dP per dV ya, jadi turunan dari daya aktif dibagi daya turunan tegangannya gitu, diferensial tegangannya. Nah, yang bagian kiri ini adalah mismatch, jadi kita akan mencari nilai correctionnya pada mismatch tersebut. Apabila mismatch tersebut sudah kecil, maka dia akan ditentukan untuk yang paling optimal gitu. Nah, langkah-langkahnya seperti berikut ya untuk mencarinya. Yang pertama buat persamaan P dan I, hitung matrik Jacobiannya, kemudian hitung koreksi dan hitung mismatch-nya gitu. Nah, sebenarnya memang padahal ini kan baru 12 itu, sangat
rumit. Nah, kita akan dibantu oleh software dalam melakukan simulasinya tersebut gitu. Nah, ini konsep dasar ya dari metode Newton dan juga Newton-Raphson. Jadi metode Newton-Raphson itu atau ekspansi Taylor, jadi lebih gampangnya merupakan suatu fungsi dari persamaan matematik, di mana P sama dengan fungsi F sama dengan 10V min V kuadrat. Nah, 10V ini kita ambil nilai yang paling memudahkan ya. Jadi pada grafik di bawah ini, nah pada grafik di sini dia merupakan metode Newton-Raphson yang mana grafik yang dibentuk itu kan seperti ini. Nah, ketika kita melakukan percobaan di nilai yang paling jatuh itu 9, maka dia akan lebih cepat ketemu untuk konvergensinya. Berbeda ketika nilai tebakannya 5 di tengah, ya dia tidak akan mendapatkan nilai konvergensinya. Nah, sedangkan metode Newton sendiri, dia akan berbentuk garis singgung yang cekung kayak gini. Nah, kekurangannya dia ada kemungkinan saat iterasi gagal ya, karena memasukkan nilai awal yang salah. Nah, di sini kan ini kan ada nilai 1, jangan ini ada nilai 9. Nah, ketika kita melakukan hitungan percobaan nilai percobaan di awal, misalkan kita 10 dan 0, nah, maka yang 0 ini akan tidak ketemu untuk mendekatinya gitu. Makanya Newton-Raphson ini yang paling optimal untuk digunakan gitu, karena ketika dia melakukan 1 atau 0 tebakan pertama, maka konvergensinya pun akan didapat karena ini nilai 9-nya di sini juga gitu. Nah, ini memuat data ya, data template data. Nah, pada motor ya mungkin ini perhitungan sekilas, ini bisa juga dibaca lagi, atau mungkin kalau dibutuhkan untuk keperluan lain. Ini juga faktor akibat dari pembebanan. Nah, ini beban daya konstan. Jadi pada beban motor sendiri itu akan ada beban konstan dan juga ada beberapa beban dinamis. Ya, ini beban konstan untuk impedansinya bisa dipelajari juga ya, jadi hanya teoritis sendiri, jadi bisa lanjut saja. Juga sama untuk pemahaman. Nah, perbedaannya di etapnya sendiri. Nah, di sini untuk nilai yang diinputkan, nah ini kan ada static load atau constant load kayak gitu. Tapi sebenarnya saya juga jarang sih menggunakan ini. Mungkin bisa teman-teman gunakan apabila diperlukan untuk tugas akhir atau di manapun gitu. Oh iya, mungkin kecepatan ya, mungkin agak pelan dikit. Nah, ini diagram operasi generator, jadi mungkin sudah tahu semua ya bagaimana generator pembangkitan itu menghasilkan listrik. Jadi secara sederhana bentuknya akan seperti ini gitu. Nah, ini ada sistem turbin yang menggerakkan eksitasi generator sinkron yang dimasukkan untuk memutarkan turbin ya yang terhubung kopel dengan generator. Nah, di sini ada tegangan referensi dengan menggunakan automatic voltage regulator. Nah, fungsinya AVR sendiri merupakan
untuk menginjeksi tegangan pada eksitasinya ya. Jadi apabila pada generator itu sudah berputar tapi tegangannya turun, maka bisa dinaikkan dengan menaikkan ampere pada eksitasinya sendiri. Gitu. Nah, apabila putarannya yang turun itu biasanya akan menyebabkan frekuensi yang turun. Nah, biasanya apabila frekuensi yang turun, maka kecepatan pada generator yang dinaikkan, sedangkan pada tegangannya yaitu di sistem eksitasinya. Nah, ini ada PT-nya yang merupakan feedback control dari APRS sendiri. Nah, jadi pada generator ada beberapa mode. Yang pertama isochronous dan yang kedua adalah drop mode. Jadi perbedaannya yang paling mendasar bahwa metode isochronous itu apabila ada beberapa pembangkitan dan pada waktu saat itu ketika beban sangat tinggi, maka ketika generator-generator yang tidak mampu memasok daya atau frekuensinya terlalu jauh, maka untuk menstabilkannya akan ada satu generator yang dia mensuplai pada beban tersebut. Nah, dalam artian ketika saat itu terjadi, untuk mengantisipasi tersebut bisa saja dengan melepas beberapa beban. Sedangkan untuk drop mode, dia akan bersama-sama dari beberapa generator itu untuk mensuplai output yang ditetapkan gitu. Jadi itu merupakan beberapa bentuk yang mendasar gitu. Nah, ini bentuk dari drop mode, jadi sama-sama saling ketika ada beban yang tinggi, beberapa pembangkitan itu sama-sama akan mengimbangi bersama gitu. Jadi akan mensuplai dengan kapasitas bersama yang dia mampu secara bersama-sama. Maka di sini ada power home atau kurva rumah daya. Jadi ketika ada beban yang tinggi, dia akan turun. Nah, maka untuk menaikkan beberapa generator juga akan mensuplai daya dari yang beban tersebut butuhkan kayak gitu. Nah, ini tampilan pada etap. Jadi pada etap sendiri itu ada beberapa mode in service, out of service, dan operation mode. Nah, nanti jangan lupa dipilih ini mode swing-nya sendiri ya, sama in service-nya. Biasanya kalau misalkan MVAR control atau voltage control, maka simbol pada etap sendiri akan berwarna merah gitu. Nah, ini merupakan kurva kapabilitas pada generator ya. Jadi yang bawah ini merupakan leading, sedangkan yang atas ini lagging ya. Jadi di sini merupakan kapasitas maksimal dari generator tersebut untuk membangkitkan gitu. Nah, ketika kurva ini akan naik sini, maka dia akan banyak mensuplai daya reaktif. Sedangkan ketika dia turun, maka dia akan menyerap daya reaktif pada generator tersebut. Gitu. Nah, ini merupakan kurva kapabilitas dasar pada generator. Jadi nantinya akan ada tampilan seperti ini pada etapnya gitu. Nah, hal ini berbeda sama mungkin PV ya. Kalau PV kan biasanya kurva kapabilitasnya akan seperti ini gitu antara ini P dan I-nya gitu. Ini sama. Nah, ini batas ini ya.
constraint yang ditetapkan yang minimal key, maksimal key-nya pada kondisi steady state dari kurva capability generatornya gitu. Nah, tampilannya akan tampil seperti ini gitu. Jadi pada generator sinkron di sini ada beberapa yang dimasukkan gitu, nilai persen berapa gitu, calculated-nya berapa gitu. Tapi biasanya saya menggunakan calculated ini jadi secara otomatis. Apabila Bapak Ibu atau teman-teman punya datanya bisa menggunakan user specified ini ya. Jadi untuk nilai yang dimasukkan berapa gitu, disesuaikan dengan data yang ada atau dari data pembangkitan yang ada gitu. Oke, next ini kategori desain ya. Ya mungkin next aja. Saya jarang memasukkan data desain ya. Mungkin ini akan digunakan untuk tipe desain dari generatornya sendiri. Nah, selanjutnya ya ini bus voltage ya. Jadi kalau di etap ini kan dalam percabangannya menggunakan bus gitu, atau biasanya node ya apabila menggunakan software atau analisis gitu. Nah, sebetulnya ketika menggunakan etap itu kan pasti akan ada nilai yang di sini ya, itu 97, 96, 100, atau 101. Nah, itu sebetulnya apa? Nah, itu didapatkan dari rumus ini gitu. Di mana tegangan dalam persen itu KV calculated dibagi KV nominal. Nah, KV nominal ini merupakan nominal tegangan dasar pada sistem yang misalkan dari sini 13,5, maka di sini 13,5, sedangkan KV nominalnya ini 13,8 gitu. Jadi dibagi saja itu. Tapi biasanya by system dia akan mengkalkulasi sendiri. Nah, mungkin apabila digunakan untuk tugas akhir, ya akan sangat penting ya untuk analisis tersebut itu. Sebetulnya apa dan bagaimana. Nah, ini generator action, pole kit, dan motor action. Sebetulnya lebih ke EMF ya, electromotive force, atau bagaimana dia mensuplai tegangan EMF-nya, daya aktif dan daya reaktifnya. Nah, di sini pada etap sendiri dia akan menampilkan ini ya, daya aktif dan daya reaktifnya yang mengalir di setiap percabangan busnya. Nah, nanti akan tertampil gambar seperti itu. Nah, ini dari tampilannya ya, mungkin di sini kan tertampil. Nah, ketika nameplate-nya, maka nominalnya akan dilihat di situ, di nameplate pada bebannya sendiri. Nah, ini merupakan load flow study case adjustment ya. Nah, biasanya kalau lebih gampangnya menggunakan typical individual. Nah, individual gitu. Nah, kalau individual ini dia akan menghitung secara sendiri gitu. Sedangkan ketika global dia akan menentukan. Dalam kasus misalkan kita pilih global pada impedansi trafo, maka di situ kita akan memasukkan nilai berapa sih impedansi batasan yang kita masukkan pada trafo tersebut, atau overload heater-nya berapa di situ. Misalkan kita mau masukkan secara global. Nah, biasanya ini dalam bentuk persen. Gitu. Nah, ini tegangan jatuh ya berdasarkan NEC atau ANSI. Nah, biasanya
sebagai patokan saya biasanya menggunakan SPLN ya, plus 5 min 10% untuk kategori jatuh dan naik tegangan pada satu sistem. Nah, ini yang tadi ya, load for alert. Jadi misalkan nih, tadi plus 5 berarti kita tulis di sini 105, atau min 10 berarti undernya 10%, berarti kita tulis 90 yang ada di sini gitu. Jadi kita akan menentukan alertnya. Nah, alert ini berfungsi nanti ketika kita melihat simbol lonceng dalam pemberitahuan di kitabnya sendiri. Nah, ketika simbol loncengnya itu diklik atau output report load flow-nya diklik, itu akan muncul keterangan seperti ini. Misalkan case-nya ini kan fuse 2 ya yang ditandai di sini. Maka dia keterangannya kan di sini kondisi overload gitu. Di mana nilai rating yang seharusnya dia mampu bekerja itu sekitar 225 ampere, tapi yang mengalir pada sistem itu sekitar 241, maka dia mengalami overload.